Sudah seminggu sejak Gea pergi. Rumah Kak Dot terasa sunyi, padahal sebelumnya suara tawa dan celoteh Gea selalu memenuhi setiap sudutnya. Kak Dot duduk di ruang tamu, memeluk surat dari Gea yang sudah mulai lusuh karena terlalu sering dibaca. Di atas meja ada gelas kopi yang tak pernah disentuh, dan televisi yang menyala tanpa suara, hanya sebagai pelarian agar ia tidak merasa terlalu sepi. Lisa, adiknya, menyaksikan semua itu dengan iba. Ia tahu betapa besar cinta Kak Dot pada Gea, tapi tak satu pun dari mereka menyangka Gea akan memilih pergi, dan lebih menyakitkannya lagi, pergi tanpa pamit secara langsung. "Bang, sampai kapan mau begini terus?" tanya Lisa suatu malam. Kak Dot mengangkat bahunya pelan. "Entah, sampai Gea balik, atau sampai aku bisa ikhlas." Gea pergi bukan karena dia benci Bang Dot. Dia pergi karena dia pikir itu yang terbaik. "Aku tahu, Lis, tapi tahu nggak cukup buat ngilangin rasa ini." Lisa terdiam. Ia tahu, tak ada kata yang bisa menghibur kakaknya sekarang. Hanya waktu yang bisa menjawab semua. Di tempat lain, di sebuah kota kecil bernama Pandarajen, Gea memulai hidup barunya. Rumah kontrakan mungil yang ia tinggali bersama kedua orang tuanya berdiri di pinggir perkampungan. Suasana sepi, jauh dari keramaian kota tempat ia dan Kak Dot biasa menghabiskan waktu bersama. Setiap pagi, Gea membantu ibunya di dapur sebelum berangkat kerja sebagai asisten di sebuah toko buku kecil. Tempat itu cukup nyaman, dengan aroma kertas yang menenangkan dan rak-rak tinggi berisi ratusan judul yang belum sempat ia baca. Tapi setiap melihat pasangan yang datang bersama dan tertawa kecil saat memilih buku, hatinya seperti diremuk kembali. Suatu malam, Gea duduk di halaman rumah, menatap langit yang penuh bintang. Ia memeluk lututnya, seolah ingin membungkus segala rindu yang tak sempat dikirimkan. "Apa Kak Dot juga lagi ngelihat langit ini ya?" bisiknya pelan. Lalu, tanpa sadar air matanya jatuh. Ia mengambil buku catatannya dan mulai menulis. "Kak Dot, hari ini aku lihat pasangan tua masuk ke toko buku. Mereka saling menggenggam tangan sambil memilih buku sejarah. Aku jadi ingat waktu kita saling berebut buku Laut Bercerita, dan ujung-ujungnya beli dua-duanya karena kamu bilang, kalau kita rebutan terus, bisa-bisa kita rebutan hati juga. Kak, aku rindu suara kamu, senyummu yang sering bikin aku tenang meski dunia sedang kacau. Tapi aku tahu, aku belum pantas buat balik. Aku masih harus memperbaiki banyak hal dalam diriku. Tapi Kak, janji ya, jangan lupain aku. Jangan juga terlalu cepat berpaling. Aku masih menunggumu di setiap senja. Dan kalau takdir izinkan, aku ingin kita bertemu lagi di waktu yang tepat." Sementara itu, di kampung halaman, Kak Dot mulai pelan-pelan bangkit. Ia kembali bekerja, menyibukkan diri dengan aktivitas sosial, bahkan ikut komunitas seni lukis yang dulu sering diikuti Gea. Tapi tak ada satupun lukisan yang ia buat tanpa menyisipkan bayangan Gea di dalamnya. Suatu hari, Lisa menemukan lukisan yang sangat berbeda. Sebuah potret perempuan duduk di tepi danau, memeluk lututnya dengan tatapan kosong ke arah matahari terbenam. "Ini Gea ya?" tanya Lisa pelan. Kak Dot mengangguk. "Aku cuma bisa lukis dia sekarang. Aku takut suatu hari lupa seperti apa wajahnya." Lisa menggenggam tangan kakaknya. "Kalau memang cinta, temui dia." Kak Dot terdiam. Ia memang punya alamat baru Gea. Ibunya sempat menyebutkannya tanpa sadar saat menelepon beberapa hari setelah kepindahan. Tapi ia takut jika kehadirannya justru membuat Gea menjauh.
Namun malam itu, mimpi yang sangat nyata membuatnya berubah pikiran. Dalam mimpinya, Kak Dot berdiri di pinggir tebing dan Gea berdiri di seberang sana terhalang jurang. Gea menangis, memanggil namanya, tapi Kak Dot tak bisa melangkah. Ada dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka. Gea terus mundur hingga akhirnya menghilang dalam kabut. Kak Dot terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia sadar, kalau terus diam, ia akan kehilangan Gea selamanya. 2 hari kemudian, Kak Dot tiba di Pandarajen. Ia berdiri di depan toko buku kecil itu, menatap Gea yang tengah menata rak dari kejauhan. Rasanya seperti mimpi, bisa melihat wajah itu lagi setelah sekian lama. Tapi juga menakutkan, karena ia tak tahu apakah Gea masih menginginkannya hadir. Ia melangkah perlahan, masuk ke dalam toko. Gea yang mendengar suara pintu terbuka, menoleh. Wajahnya pucat seketika, matanya membelalak. Ia tak bisa berkata apa-apa, hanya menatap Kak Dot berdiri di sana, membawa dirinya yang dulu. "Hai," ucap Kak Dot lirih. "Kakak Dot." Suara Gea nyaris tak terdengar. "Aku datang, karena aku nggak bisa lagi pura-pura kuat. Nggak bisa lagi berpura-pura ikhlas." Gea mematung, tangannya gemetar. Kak Dot mendekat menatap mata Gea dalam-dalam. "Kalau kamu masih milih pergi, aku nggak akan tahan kamu. Tapi sebelum kamu pergi lagi, aku harus bilang sesuatu." Gea menunduk, air matanya mulai jatuh. "Aku cinta kamu, dan aku akan tetap tunggu kamu, meskipun 1000 tahun. Tapi, kalau kamu izinkan, aku nggak mau nunggu lagi. Aku mau jalanin sisa hidupku bersamamu, nggak peduli di mana, bagaimana, atau seberapa susahnya." Gea menutup wajah dengan tangan, menangis keras. Aku juga nggak pernah bisa lupain Kak Dot," ucapnya terbata. Kak Dot menarik napas lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Gea melemparkan senyum kecil. Bukan senyum bahagia yang penuh tawa, tapi senyum lelah yang berkata, "Akhirnya kamu datang." Keduanya saling memeluk. Rasa rindu yang tertahan berbulan-bulan tumpah malam itu. Di tengah rak buku, di kota asing, cinta yang sempat ditinggal kembali menemukan jalannya. Akhirnya mereka tahu bahwa cinta yang tulus tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali.